Pentingnya sejarah Nusantara sebelum NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya terpanggil ingin mengomentari beberapa tayangan YouTube terkait sejarah Nusantara dan temuan arkeolog yang sedang hangat mendekorasi dunia per-YouTuban dewasa ini. Agar kita senantiasa dapat semakin mengerti akan hadis ini hubbul wathon minal iman, al-imanu minal jannah, dan ini misi saya bersosialisasi di YouTube tentang The Hidden Story of Nusantara. Jika diketemukan kisah keberadaan sahabat Nabi di Candi Borobudur di tahun 200 Hijriah oleh arkeolog itu artinya terjadi di zaman sahabat generasi kedua atau ketiga yaitu zaman tabi'in dan tabiut tabi'in. Mereka tahu dan ingin memberitahukan kepada kita suatu masa diketahui bahwa Candi Borobudur itu dibangun Nabi Sulaiman dan mereka tahu di sana ada makam Nabi Sulaiman dan itu sudah ditemukan. Kedatangan mereka belum menjadikan Pulau Jawa masuk Islam. Dan pada masa ini di Sumstra 200 tahun sebelumnya sudah mayoritas Islam. Karena Rasulullah mengirimkan kafilah Abdullah ibnu Mas'ud ke kerajaan Sriwijaya melalui pelabuhan laut Selat Malaka milik kerajaan Sriwijaya. Pada abad 7 Masehi kerajaan Sriwijaya bangkit, menjadi kerajaan Islam dengan rajanya Sigentar Alam Trah keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Nusantara itu bukan Pulau Jawa saja, Nusantara itu terjadi oleh kerajaan Sriwijaya. Setelah masa Sriwijaya, Nusantara itu terbagi dua, yaitu Nusantara I dan Nusantara II. Nusantara I dimulai abad 7 Masehi, hingga abad 14 Masehi, yaitu seluruh wilayah semenanjung Sumatera hingga Madagaskar Afrika Selatan. Hasil karya Bapak Nusantara I yaitu Raja Sigentar Alam, Raja Kerajaan Islam berpusat di Bukit Siguntang Mahameru. Ketahuilah, Nusantara II adalah buah karya Islamisasi seluruh Pulau Jawa oleh Bapak Nusantara II, yaitu Syekh Abdullah Al-Arif, yang dipanggil dengan panggilan Raja Atung Bungsu di Kerajaan Islam Melayu Batang Hari 9 di Palembang Hulu, yang melakukan sidang umum Nahdlatul Auliya yang disebut 7 ganti 9 gilir di Bukit Tumutan 7, dengan hasil mengutus satu keluarga ulama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, kakek, Kegersik Syekh Mahdum Ibrahim, ayah, Kebonang dan Syekh Rahmat, anak, Keampel dan ayah Raja. Atung Bungsu Syekh Maulana Ishaq bertugas memperkenalkan mazhab Imam Syafi'i, karena di seluruh semenanjung Sumatera yang sudah mayoritas Islam, sejak zaman Nabi Muhammad di usianya 55 tahun, di tahun ketiga Hijriah, atau abad 7 Masehi. Kemudian Raja Atung Bungsu Bapak Nusantara II itu, membawa Raden Fatah dari Palembang Hulu di sebuah desa bernama Perigi. Istrinya bernama Dewi Kumala di wilayah yang disebut Suku Lima, yang saat ini menjadi Kabupaten Lahat. Beliau diangkat menjadi Raja Islam di Demak Bintoro, Jawa Tengah, karena wilayah itu wilayah kerajaan Brawijaya kelima. Ayahnya Raden Fatah dan beliau mendapat izin ayahnya mendirikan kerajaan di Demak Bintoro. Sementara Aryo Dillah atau Aryo Abdillah atau Pangeran Sabo Kingking pamannya Raden Fatah dijadikan oleh Raja Atung Bungsu menjadi raja di Lebak Banten yaitu Sultan Hasanuddin. Hingga masa Sunan Gunung Jati oleh Raden Fatah. Ketahuilah bahwa Raja Atung Bungsu menjadi ulama sepuh di Kesepuhan Jogja bernama Syekh Sutabaris atau Syamsu Tabris dan menjadi ulama sepuh di Kesepuhan Cirebon bernama Syekh Nurdin. Meskipun beliau raja di Kerajaan Melayu Sungai Batang Hari 9, beliau tetap berdakwah langsung ke Pulau Jawa dan itulah salah satu hubungan historis Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain keterkaitannya dengan sejarah Syailendra sebelum ke Pulau Jawa, dengan Kabupaten Lahat di masa abad 14 Masehi atau Palembang Hulu. Sebutan kala itu. Selama ini masyarakat Jawa hanya tahu bahwa Islam itu datang dari Barus dan Lamhuri Aceh, dari jasa pedagang bangsa Arab. Yang seolah-olah Islam itu didatangkan sambilan saja bukan terprogram khusus oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengutus kafilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di tahun ketiga Hijriah, atau abad 7 Masehi saat Nabi Muhammad SAW di puncak kejayaannya di Madinah dalam usia beliau 55 tahun. Ketahuilah bahwa Selat Malaka itu adalah pelabuhan laut jalur keluar masuk perdagangan dan hubungan internasional kerajaan Sriwijaya. Dan seluruh Sumatera adalah milik kerajaan Sriwijaya termasuk Aceh itu. Setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, terah pewaris kerajaan Sriwijaya yang bukan beragama Buddha bangkit, yaitu Sigentar Alam Trah Raja Iskandar Zulkarnain, berubah menjadi kerajaan Islam. Adapun Kesultanan Aceh Darussalam lebih muda dari kerajaan Barus dan Lamhuri yang berdiri di abad 9 Masehi, dan lebih muda dari kerajaan Jabat Jambi yakni di abad 8 Masehi, dan sebagai penerus kerajaan Syailendra Mahapati Gajah Mada Darmasraya Tribuana Raja. Kerajaan Syailendra setelah menaklukkan Sriwijaya dan Singosari itu lambat laun runtuh sendiri, karena rakyat Jambi sudah mayoritas Islam, dan para tokoh kerajaan pun masuk Islam di masa itu sehingga berdirilah Kerajaan Melayu Islam Jabat Jambi di abad 8 Masehi itu juga. Seluruh kerajaan-kerajaan Islam di semenanjung Sumatera Barat, Riau, Aceh, adalah berkat buah karya Raja Sigentar Alam abad ke-7 Masehi. Itulah 700 tahun era kejayaan Raja Sigentar Alam, yang belum mengenal mazhab yang secara historis disebut era Nusantara I.
Adapun wilayah kekuasaan Raja Sigentar Alam yang bangkit sesaat setelah kerajaan Sriwijaya Buddha runtuh di tangan Mahapati Gajah Mada itu, meliputi seluruh wilayah eks-kekuasaan kerajaan Sriwijaya, hingga Madagaskar Afrika Selatan, yang merupakan akar rumpun Melayu, melalui bahasa dakwah menggunakan bahasa Melayu, lisan maupun tulisan hingga abad 14 Masehi masa Raja Atung Bungsu, yang merupakan kerajaan satu-satunya dan pertama kali menggunakan undang-undang berbentuk negara seperti sekarang. Ini, yang kitabnya itu ditulis dengan aksara Arab Melayu, sehingga adanya kitab kuning berbahasa Jawa dan Sunda, adalah berasal dari Arab Melayu. Adapun Raja Atung Bungsu selain berhukum kepada Al-Quran dan Hadis juga menggunakan undang-undang kitab Selimbur Cahaya. Dari sinilah, akar rumput bahasa Indonesia berasal lalu menjadi bahasa NKRI, sejak Sumpah Pemuda diikrarkan yang menyatukan Nusantara I dan Nusantara II menjadi NKRI dan merdeka tahun 1945 dari penjajahan Belanda. Tidak ada peran Bani Baalawi dalam sejarah ini. Mereka didatangkan Belanda untuk mengharamkan bangsa Indonesia, untuk melawan Belanda dengan label cucu Nabi yang wajib ditaati oleh umat Islam. Itulah pengkhianatan Bani Baalawi Yahudi Askanazi dari Yaman Selatan. Hingga saat ini kerurunannya tidak mau menjadi warga negara Indonesia secara resmi. Mungkin takut kualat dari perjuangan leluhurnya Bani Alawi di Indonesia. Aneh bin ajaib mereka merasa pemilik NKRI ini dan ingin menundukkan NKRI ini adalah milik Tarim Hadramaut. Nauzubillah min zalik. Kini tersiar berita dari YouTube yang dapat saya jangkau, bahwa Sarawak Malaysia, Papua Nugini ingin bergabung ke Indonesia adalah berdasarkan hubungan emosional sejarah Nusantara I itu, sehingga mereka pun pernah protes, adanya IKN karena mereka dahulu kalanya, adalah wilayah Nusantara I dan IKN di Kalimantan Timur itu, adalah representatif wujud akhir sejarah Nusantara I dan Nusantara II yang dicita-citakan Presiden Insinyur Soekarno yang akan dihormati oleh seluruh negara yang memiliki sejarah keterkaitan dengan Nusantara Sriwijaya yang silam. Semoga fakta sejarah ini dapat semakin membuat kita kuat dan tidak saling mengkhianati. Seperti keinginan Aceh untuk melepaskan diri dari NKRI, sementara Sarawak Malaysia dan Papua Nugini ingin kembali ke NKRI. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.